Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, Om Bob saat ini masih berada di Yogyakarta, tepatnya di Astana Giriloyo. Om Bob akan bertutur sekilas tentang beliau Kanjeng Ratu Mas Hadi. Beliau adalah ibu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dan istri dari beliau Susuhunan Hanyokrowati. Kanjeng Ratu Mas Hadi, nama asli beliau adalah Raden Ayu Dyah Banowati, putri dari Pangeran Benowo. Mari kita bincang-bincang tentang Raden Ayu Dyah Banowati atau Kanjeng Ratu Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Om Bob dalam telusur sejarah masih berada di Astana Giriloyo di Imogiri. Terkait dengan masalah Giriloyo ini pernah Om Bob sampaikan di konten sebelumnya, yaitu di Pangeran Juminah. Maka Om Bob sekarang kan singkat saja akan bercerita dengan salah satu tokoh yang sangat penting di eranya. Ini berada persis nyun pangapunten Kanjeng Ratu ini. Beliau adalah Kanjeng Ratu Mas Hadi. Beliau dimakamkan ini. Siapakah beliau Kanjeng Ratu Mas Hadi? Om Bob akan bercerita tentang sosok beliau yang nanti keturunan beliau menjadi tokoh penting dan mungkin raja terbesar di era Mataram Islam. Beliau adalah Kanjeng Ratu Mas Hadi, ibu dari Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang yang kelak menjadi ketika beliau jumeneng noto bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo yang makamnya ada di Pacitan Imogiri, sebelah barat daripada makam Giriloyo ini. Kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur sedikit tentang beliau Kanjeng Mas Ratu Hadi. Beliau adalah putri dari Pangeran Benowo, putra dari Sultan Hadiwijoyo, Sultan Pajang pertama. Nanti singkatnya berarti beliau menjadi menantu dari Panembahan Senopati. Berarti antara Panembahan Senopati dengan Pangeran Benowo berbesan. Putra dari Panembahan Senopati yang bernama Raden Mas Jolang, yaitu putra ke-8 dari Panembahan Senopati dari perkawinan dengan Ibu Ratu Waskito Jawi dari Pati, melahirkan Raden Mas Jolang atau Susuhunan Hanyokrowati ketika jumeneng noto. Dari perkawinan beliau Susuhunan Hanyokrowati dengan Kanjeng Ratu Mas Hadi ini lahirlah Sultan Agung. Ini menarik sekali. Hadi peran beliau sangat luar biasa. Beliau mendampingi, merawat Sultan Agung dengan didikan-didikan ilmu-ilmu agama, dengan didikan-didikan ilmu Jaya Kawijayan, sehingga Sultan Agung menjelma menjadi raja terbesar yang cakap di bidang pemerintahan, di bidang strategi perang, di bidang ilmu keagamaan, di dalam ketasawufan, di semua aspek bidang. Tidak heran karena dari Sultan Agung Hanyokrokusumo mengalir darah-darah eyangnya, yaitu Pangeran Benowo dan Panembahan Senopati. Ini beliau dimakamkan di sini. Saudara beliau adalah Raden di Kajoran. Ya, sedang Pangeran Benowo sendiri ada di Kendal. Jadi beliau ini nanti menurunkan raja-raja berikutnya. Pengangkatan Sultan Agung. Jadi Om Bob akan bercerita sedikit tentang Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja keempat Mataram. Ini pengangkatan beliau itu penuh polemik saat pergantian. Ketika ayah daripada Sultan Agung, yaitu Susuhunan Hanyokrowati Sedo tahun 1613. Sedo mendadak. Jadi raja pertama Mataram itu adalah Panembahan Senopati Sedo tahun 1601.
dilanjutkan dengan susunan Anyokrowati atau Raden Mas Jolang dari tahun 1601 sampai 1613. Meninggal di Krapyak. Meninggalnya penuh misteri Anyokrowati itu karena di era Panembahan Anyokrowati, Sunan Anyokrowati ini terjadi dua pemerintahan, yaitu oleh Panembahan Joyorogo dan Raden Kentul Kejuron yang kemudian dibuang di Nusa Kambangan, sementara yang satu Adipati Demak dikembalikan ke Kudus, dibuang di Kudus. Hingga meninggalnya beliau juga penuh misteri karena menurut hikayat beliau meninggal karena disusuk banteng. Namun ini sebuah konspirasi, para ahli mengatakan ada konspirasi sehingga Susunan Anyokrowati meninggal mendadak. Kepergian mendadak daripada Susunan Anyokrowati menimbulkan polemik siapa yang menggantikan beliau. Putra-putra itu banyak Anyokrowati ini. Salah satunya adalah sebetulnya Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang itu ini beliau dari Ratu Wetan. Ada Ratu Kulon juga yang menjadi pengganti itu, yaitu memiliki putra bernama Pangeran Martapura atau Pangeran Wuryah yang kala itu masih berusia 8 tahun. Jadi ada dua kubu. Salah satunya adalah yang didukung oleh Ki Juru Mertani, satu lagi yang mendukung Raden Mas Jolang. Namun dicari win-win solution. Karena amanat dari Susunan Anyokrowati yang diangkat menjadi putra mahkota adalah Pangeran Wuryah. Pangeran Wuryah dinobatkan sehari. Setelah itu sore harinya diserahkan kepada kakaknya, yaitu Raden Mas Rangsang Sultan Agung itu. Artinya sehari. Dan ini sebetulnya pengangkatan Sultan Agung Hanyakrokusumo ini tidak didukung oleh Patih Mataram, yaitu Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani lebih memihak kepada Raden Martapura atau Pangeran Wuryah. Namun tidak disolusi karena kekuatan bobot daripada Pajang ini mungkin akan membawa kemakmuran buat Mataram. Yang dari Raja Mataram adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakrokusumo. Dan ini saya yakin mungkin juga pengaruh daripada eyangnya, yaitu Pangeran Benowo. Pangeran Benowo mungkin saat itu masih hidup tahun 1613. Jarak umur antara Panembahan Senopati dengan Pangeran Benowo itu kurang lebih 8 sampai 10 tahunan. Kalau Panembahan Senopati itu tahun 1601, beliau tahun 1613, terpaut 10 sampai 12 tahun. Itulah beliau Kanjeng Ratu Adi. Itu adalah Trah Pajang yang berada di dalam menjadi menantu daripada Traselo. Dan perkawinan antara Traselo dan Trah Pajang menghasilkan raja terbesar Mataram, Sultan Agung Hanyakrokusumo. Di bawah beliau kemasyhuran Mataram sampai ke seantero jagat. Ini. Dan beliau Sultan Agung meninggal tahun 1645. Ya saat-saat akhir beliau masih sering berada di ini Kiriloyo sama di Imogiri untuk mengawasi pembangunan tempat peristirahatannya. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Bob merasa senang bisa berada di sini menelisik sejarah keberadaan beliau. Makam ini tetap dirawat oleh keraton, ada yang rekso makam sini beliau dan tetap dirawat untuk para peziarah. Silakan kawan datang untuk membuktikan. Di sini ada tokoh-tokoh penting Ira Mataram. Ada Pangeran Jumina, ada Retno Pembayun, istri daripada Amangkurat I. Jadi Pembayun itu berarti menantu daripada Sultan Agung. Betul, menantu dari Sultan Agung karena cucu menantu daripada Kanjeng Ratu Masjadi. Beliau sekali lagi adalah saudara dari Pangeran Raden, putri daripada Pangeran Benowo, cucu. Berarti beliau adalah cucu daripada Sultan Hadiwijoyo, cicit daripada Kebu Kenongo. Buyut dari Kebu Kenongo. Maka tak heran sekali lagi perpaduan antara Traselo, Panembahan Senopati dengan Trah Pengging, yaitu Pangeran Benowo menghasilkan bibit yang unggul, yang luar biasa, yang cakap di semua aspek bidang, baik agama, pemerintahan, perang, Jaya Kawijayan, olah rasa. Itulah Sultan Agung Hanyakrokusumo. Dengan demikian, Bob telah membahas Sultan Agung Susunan Anyokrowati
Sultan Agung Hanyakrokusumo. Insya Allah berikutnya Om Bob akan bergeser ke era setelah Amangkurat, karena Amangkurat pernah Om Bob bahas di dalam konten sebelumnya, yaitu ketika Om Bob berada di Tegal, Arum di Tegal. Demikian kawan-kawan sekalian, mungkin Om Bob akan teruskan nantinya ke Keraton Kartosuro, karena Om Bob ulangi lagi, Mataram ini berasal dari kota gede, pindah ke Kerta, pindah ke Pleret, nanti pindah ke Kartosuro, Kartosuro pindah ke Surakarta, Surakarta pisah dengan Yogyakarta kembali lagi di sini. Itu saya kirakan kawan sekalian, apa yang Om Bob sampaikan hanya sekelumit, hanya sebagai stimulan. Kawan-kawan kalau lebih detail, silahkan kawan-kawan buka literatur, atau dibuka di konten-konten yang telah tersedia banyak sekali. Om Bob hanya menyuplik sedikit dan membuktikan keberadaannya. Demikian, salam udut, salam ngopi dari Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.